warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muhammad Eka Sajat, perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan sebuah materi yang namanya DMA dan DCA. Untuk itu, sebelum saya mulai, saya perkenalkan anggota tim saya. Yang pertama, Rais. Say hi, Rais. Halo. Dinal, say hi, Dinal. Hai. Kak Agam, say hi, Kak Agam. Hai. Ya, Sarah, say hi, Sarah. Halo. Oke, yang terakhir Sabrina, say hi, Sabrina. Halo. Oke, semuanya dari kita semua udah pada perkenalan ya. Langsung kita mulai aja, ayo Rais. Langsung masuk Rais. Jelaskan, apa itu yang dinamakan drawback of program and interrupt different? Ayo Rais. Terima kasih pada Faik. Drawbacks of programmer and interrupt driven input-output. Kelemahan input-output terprogram dan berbasis interupsi. Input-output yang digerakkan oleh interupsi meskipun lebih efisien daripada input-output terprogram sederhana, tetapi membutuhkan interferensi aktif dari proses untuk mentransfer data antar memori dan modul input-output. Bentuk input-output ini memiliki dua kelemahan yang melekat. Yang pertama yaitu kecepatan transfer. Input-output dibatasi oleh kecepatan pengujian prosesor dan layanan perangkat. Yang kedua yaitu prosesor terikat dalam mengelola transfer input-output. Sejumlah instruksi harus dieksekusi untuk setiap transfer input-output. Ada sedikit trade-off antara dua kelemahan ini. Pertimbangkan mentransfer satu blok data menggunakan input-output terprogram yang sederhana. Proses didedikasi untuk melayani tugas input-output dan dapat memindahkan data dengan kecepatan yang agak tinggi. Dengan biaya yang harus dikeluarkan tidak ada lagi. Interupsi input-output membebaskan prosesor sampai batas tertentu dengan mengorbankan kecepatan transfer input-output. Namun demikian, kedua metode memiliki dampak buruk pada keduanya. Aktivitas prosesor dan laju transfer input-output, ketika sejumlah besar data akan dipindahkan, teknik yang lebih efisien adalah diperlukan. Akses memori langsung atau DMA. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Dinal. Baik. DMA fungsi DMA. DMA melibatkan modul tambahan pada bus system. Modul DMA pada gambar di samping meniru prosesor dan mengambil alih kendali sistem dari prosesor. Perlu melakukan ini untuk mentransfer data ke dan dari memori melalui bus system. Modul DMA harus menggunakan bus ketika prosesor tidak membutuhkannya atau memaksa prosesor untuk penangguhan operasi sementara. Teknik terakhir lebih umum dan disebut sebagai mencuri siklus, karena modul DMA berlaku mencuri siklus bus. Saat prosesor ingin membaca atau menulis blok data, prosesor mengeluarkan perintah ke modul DMA dengan mengirimkan ke modul DMA informasi berikut. Yang pertama, apakah permintaan baca atau tulis menggunakan garis kontrol baca atau tulis antara prosesor dan modul DMA. Yang kedua, alamat perangkat input-output yang terlibat dikomunikasikan pada jalur data. Kemudian lokasi awal dalam memori untuk membaca atau menulis dikomunikasikan jalur data dan disimpan oleh modul DMA dalam register alamatnya. Kemudian yang terakhir ada jumlah kata yang akan dibaca atau ditulis. Sekali lagi dikomunikasikan melalui data baris dan disimpan dalam register hitungan data. Kemudian prosesor melanjutkan tugas lainnya. Ia telah mendelegasikan operasi input-output ini ke modul DMA. Modul DMA mentransfer seluruh blok data satu kata pada satu waktu, langsung ke atau dari memori, tanpa melalui prosesor. Saat transfer selesai, modul DMA mengirim sinyal interupsi ke prosesor. Dengan demikian, prosesor hanya terlibat di awal dan akhir transfer. Gambar di bawah menunjukkan di mana dalam siklus instruksi, prosesor mungkin ditangguhkan. Dalam setiap kasus, prosesor ditangguhkan sesaat sebelum perlu menggunakan bus. Modul DMA kemudian mentransfer satu kata dan mengembalikan kontrol ke prosesor. Perhatikan bahwa ini bukan interupsi, alias prosesor tidak menyimpan konteks dan melakukan sesuatu yang lain. Sebaliknya, prosesor berhenti sejenak untuk satu siklus bus.
Efek keseluruhan menyebabkan prosesor mengeksekusi lebih lambat. Namun demikian, untuk beberapa kata transfer input-output, DMA jauh lebih efisien daripada input-output yang digerakkan oleh interupsi atau terprogram. Mekanisme DMA dapat dikonfigurasi dalam berbagai cara. Beberapa kemungkinan ditunjukkan pada gambar di bawah. Pada contoh pertama, semua modul menggunakan sistem yang sama bus. Modul DMA bertindak sebagai prosesor pengganti, menggunakan input-output terprogram untuk pertukaran data antara memori dan modul input-output melalui modul DMA. Ini konfigurasi, meskipun mungkin tidak mahal, jelas tidak efisien. Seperti pada input-output terprogram yang dikendalikan oleh prosesor, setiap transfer kata menggunakan dua siklus bus. Jumlah siklus bus yang dibutuhkan dapat dikurangi secara substansial dengan mengintegrasikan fungsi DMA dan input-output. Seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Ini berarti ada sebuah jalur antara modul DMA dan satu atau lebih modul input-output yang tidak disertakan bus system. Logika DMA sebenarnya bisa menjadi bagian dari modul input-output, atau bisa juga menjadi modul terpisah yang mengontrol satu atau lebih modul input-output. Konsep ini bisa selangkah lebih maju dengan menghubungkan modul input-output ke modul DMA menggunakan bus input-output, seperti gambar di bawah. Ini mengurangi jumlah antarmuka input-output di DMA, modul ke-1 dan menyediakan konfigurasi yang mudah diperluas. Di kedua kasus ini, gambar B dan C atau gambar sebelumnya dan gambar sekarang, bus system yang digunakan bersama oleh modul DMA, prosesor, memori digunakan oleh modul DMA hanya untuk bertukar data penyimpanan. Pertukaran data antara modul DMA dan input-output tidak aktif dalam bus system. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Kak Agam. Oke, saya akan menjelaskan tentang Intel 8237A DMA Controller. Intel 8237A DMA Controller berinteraksi dengan 80x86 prosesor family dan memori DRAM untuk menyediakan kemampuan DMA. Ketika modul DMA perlu menggunakan sistem bus, data, alamat, dan kontrol untuk mentransfer data, modul ini mengirimkan sinyal yang disebut hold ke prosesor. Prosesor merespon dengan sinyal HLDA atau hold acknowledge yang menunjukkan bahwa modul DMA dapat menggunakan bus. Saat DMA menggunakan bus untuk mentransfer data, prosesor tidak aktif. Demikian pula ketika prosesor menggunakan bus, DMA tidak aktif. DMA 8237 dikenal sebagai pengontrol DMA flyby. Ini berarti data yang dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain tidak melewati dan tidak disimpan dalam chip DMA. Oleh karena itu, DMA hanya dapat mentransfer data antara port input-output dan alamat memori, dan bukan antara dua port input-output atau dua lokasi memori. Namun, chip DMA dapat melakukan transfer memori ke memori melalui register. 8237 berisi 4 saluran channel DMA yang dapat diprogram secara independen, dan salah satu saluran dapat aktif kapan saja. Saluran ini diberi nomor 0, 1, 2, dan 3. 8237 memiliki 5 kontrol atau command register untuk memprogram dan mengontrol operasi DMA pada salah satu salurannya. Pertama, command. Command merupakan prosesor memuat register ini untuk mengontrol operasi DMA. Lalu status, proses membaca register ini untuk menentukan status DMA. Ada juga mode, prosesor menetapkan register ini untuk menentukan mode operasi DMA. Dalam single mode, 1 byte data ditransfer, mode block dan daemon digunakan untuk transfer block. Dengan mode daemon, memungkinkan beberapa 8237 untuk dikasket untuk memperluas jumlah saluran menjadi lebih dari 4. Single mask, prosesor menetapkan register ini. Melalui register ini, input direct dari saluran tertentu dapat ditutup atau dinonaktifkan
ataupun dibuka atau diaktifkan. Sementara register comment dapat digunakan untuk menonaktifkan seluruh chip DMA. Register single mask memungkinkan programmer untuk menonaktifkan atau mengaktifkan saluran tertentu. Dan yang terakhir ada ALMAS. Register ini mirip dengan register single mask, tetapi pada register ini keempat saluran dapat ditutup atau dibuka dengan satu operasi tulis. Selain itu, 8237A memiliki 8 register data, satu register alamat memori, dan satu register hitungan untuk setiap saluran. Prosesor mengatur register ini untuk mengindikasikan lokasi ukuran memori utama yang akan terpengaruh oleh transfer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rais. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu Direct Cache Access. DMA telah membuktikan cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja I/O dengan peripheral, perangkat umum, dan lalu lintas input-output jaringan. Permintaan ini terutama datang dari penyebaran 10 GB per second dan saklar internet 100 GB per second. Untuk menangani transfer data dalam jumlah besar dan dari server basis data dan sistem berkinerja tinggi lainnya. Perangkat Wi-Fi jaringan yang menangani 3,2 GB per second dan 6,76 GB per second semakin banyak tersedia dan menghasilkan permintaan pada sistem perusahaan. Mengaktifkan fungsi input-output untuk memiliki direct access ke cache dapat menimbulkan kinerja. Sebuah teknik yang dikenal sebagai direct cache access, cache yang paling dekat dengan memori utama disebut sebagai cache tingkat terakhir. Dalam beberapa sistem, ini akan menjadi cache L2 di cache lain. L. Penggunaan sistem multicore kontemporer cache bersama dalam chip untuk meningkatkan kinerja DMA. Pendekatan ini melibatkan mambling fungsi DMA untuk memiliki akses langsung ke cache level terakhir. DCA dirancang untuk meningkatkan kinerja pemrosesan protokol jaringan. Terakhir pada bagian ini menjelaskan pendekatan DCA yang diterapkan oleh Intel, disebut sebagai input-output data langsung. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Sarah. DMA using shared last level cache. Sistem multi-core kontemporer menyertakan cache yang dibuat untuk setiap inti dan level tambahan dari semua level cache, baik L2 ataupun L3. Dengan bertambahnya ukuran cache level terakhir, perancang sistem telah meningkatkan fungsi DMA sehingga pengontrol DMA memiliki akses berbagi cache dengan cara yang mirip dengan core. Xeon prosesor multi-core Intel Xeon adalah high-end Intel yang memiliki performa tinggi, digunakan di server, workstation berkinerja tinggi, dan superkomputer. Xeon menggunakan ring interkoneksi sistem seperti yang diilustrasikan untuk Xeon L5 2600-4600 di slide selanjutnya. L5 2600-4600 dapat dikonfigurasi hingga 8 inti dalam satu chip. Setiap inti memiliki case L1 dan L2 khusus. Ada case L3 hingga 20 MB. Case L3 dibagi menjadi irisan-irisan. Meskipun satu bagian terkait dengan setiap inti dapat mengatasi seluruh case. Selanjutnya, setiap irisan memiliki pipa case sendiri, sehingga permintaan dapat dikirim secara paralel ke irisan tersebut. Inti tautan interkoneksi cincin berkecepatan tinggi dua arah, cache tingkat terakhir, PCLE, dan pengontrol memori terintegrasi atau IMC. Intinya cincin beroperasi sebagai berikut. Yang pertama, setiap komponen yang terpasang pada bidirectional ring seperti KPI, PCLE, L3 case L2 dianggap sebagai agen ring dan mengimplementasikan logika dari agen ring. Agen ring bekerja sama melalui protokol terdistribusi untuk meminta dan mengalokasikan akses ke cincin dalam bentuk slot waktu. Lalu yang ketiga, saat agen memiliki data untuk dikirim, ia memilih arah daring yang menghasilkan jalur terpendek ke tujuan dan mentransmisikan saat slot penjadwalan tersedia. Arsitektur cincin memberikan kinerja yang baik dan skala yang baik untuk banyak core, sampai titik tertentu. Untuk sistem dengan jumlah inti yang lebih banyak cincin digunakan dengan masing-masing cincin mendukung beberapa inti.
DMA use of the case. Dalam operasi DMA tradisional, data ditukarkan antara memori utama dan perangkat input-output melalui interkoneksi sistem struktur seperti bus, ring, atau KPI point-to-point matrix. Jadi misalnya, jika Xeon L5 2600-4600 menggunakan teknik DMA tradisional, keluaran akan diproses sebagai berikut. Driver input-output yang berjalan pada inti akan mengirimkan perintah input-output ke input-output controller yang berlabel PCL yang terdapat pada gambar 716 dengan lokasi dan ukuran buffer di memori utama yang berisi data yang akan ditransfer. Pengontrol input-output mengeluarkan pembacaan permintaan yang dialihkan ke hub pengontrol memori atau MCH yang mengakses data pada memori DDR3 dan meletakkannya di ring sistem untuk dikirimkan pengontrol input-output. Case L3 tidak terlibat dalam transaksi ini dan satu atau lebih memori off-chip membaca jika diperlukan. Demikian pula untuk input. Data tiba dari pengontrol input-output dan dikirim melalui ring system ke KIA dan ditulis ke memori utama. KIA juga harus membatalkan setiap baris case L3 yang sesuai dengan memori yang diperbarui lokasi. Dalam hal ini diperlukan satu atau lebih penulis memori off-chip. Selanjutnya, jika aplikasi ingin mengakses data baru, diperlukan pembacaan memori utama. Dengan tersedianya last level cache dalam jumlah besar, teknik ini dimungkinkan lebih efisien untuk digunakan oleh Xeon L5 2600-4600. Untuk output, ketika pengontrol input-output mengeluarkan permintaan baca, maka MCH pertama-tama memeriksa apakah data sudah masuk case L3. Ini mungkin terjadi jika aplikasi baru saja menulis data ke dalam blok memori untuk menjadi output. Dalam hal ini, KIA mengarahkan data dari L3 case ke pengontrol input-output, dan tidak diperlukan adanya akses ke memori utama. Namun itu juga menyebabkan data dikeluarkan dari case, yaitu tindakan membaca oleh perangkat input-output yang menyebabkan data bisa terhapus. Dengan demikian, operasi input-output berlangsung efisien karena itu tidak memerlukan akses ke memori utama. Tapi, jika suatu aplikasi memang membutuhkan data itu di masa mendatang, itu harus dibaca kembali ke dalam case L3 dari memori utama. Masukan pengoperasian pada Xeon L5 2600-4600 beroperasi seperti yang dijelaskan di paragraf sebelumnya. Case L3 tidak terlibat. Dengan demikian, peningkatan kinerja melibatkan operasi keluaran saja. Poin terakhir, meskipun transfer output langsung dari case ke input-output pengontrol, istilah access case langsung tidak digunakan untuk fitur ini. Sebaliknya, istilah dicadangkan untuk aplikasi protokol input-output seperti yang dijelaskan pada bagian selanjutnya. Bagian case. Unit data protokol merupakan sebutan dari sebuah jaringan transmisi dalam urutan bentuk blok protokol. Urutan rendah disebut Ethernet, lebih tinggi dan beroperasi di atasnya disebut IP, dan bekerja di atas IP adalah Transmission Control Protocol atau TCP. Kemudian, muatan Ethernet terdiri dari blok data dengan header TCP dan header IP untuk data keluar. Paket Ethernet dibentuk di komponen peripheral, seperti sebagai pengontrol I/O atau pengontrol antarmuka jaringan atau NIC disebutnya. Begitu pula untuk masuk lalu lintas, pengontrol I/O melepas informasi Ethernet dan mengirim TCP atau paket IP ke CPU host. Untuk lalu lintas keluar dan masuk, inti memori utama dan cache. Semua terlibat dalam skema DMA. Ketika sebuah aplikasi ingin mengirimkan data, mereka menempatkan data itu di dalam buffer yang ditetapkan aplikasi di memori utama. Transaksi ini mentransfer header yang disanggah dalam memori sistem. Paket itu kemudian diambil melalui DMA untuk mentransfer melalui NIC. Aktivitas ini melibatkan tidak hanya memori utama, tetapi juga cache. Untuk lalu lintas masuk, transfer serupa antara sistem dan aplikasi buffer yang diperlukan. Ketika volume besar, lalu lintas protokol diproses. Dua faktor dalam skenario ini menurunkan kinerjanya. Pertama,
Inti mengkonsumsi siklus berharga di copy data antara buffer, sistem, dan aplikasi. Kedua, karena kecepatan memori tidak mengikuti kecepatan CPU, inti kehilangan waktu menunggu pembacaan memori dan menulis. Dalam cara tradisional memproses lalu lintas protokol ini, CHASE tidak membantu karena header data dan protokol telah terus berubah dan karenanya CHASE harus diperbaharui untuk mengklarifikasi masalah, kinerja, dan menjelaskan manfaat DCA sebagai suatu cara untuk meningkatkan kinerjanya. Mari kita lihat pemrosesan lalu lintas protokol lebih lanjut detailnya untuk lalu lintas masuknya. Next. Pertama, kita bahas lalu lintas masuk case. Pertama, paket tiba. NIC menerima paket Ethernet yang masuk. NIC memprogram dan dari strip informasi kontrol internet. Ini termasuk melakukan perhitungan deteksi kesalahan. Paket TCP dan IP yang tersisa kemudian ditransfer ke modul di DMA sistem yang umumnya merupakan bagian dari NIC. NIC juga merupakan deskriptor paket dengan informasi tentang paket tersebut. Sepertinya paket lokasi buffer di memori. Kedua, DMA. Modul DMA mentransfer data, termasuk deskriptor paket ke memori utama, itu juga akan membatalkan baris case yang sesuai jika ada. Yang ketiga, NIC menginterupsi host setelah sejumlah paket transfer. NIC mengeluarkan interupsi ke prosesor host. Yang keempat, ambil deskriptor dan header. Inti memproses interupsi pemanggilan prosedur penanganan interupsi yang membaca deskriptor dan header dari penerimaan paket. Yang kelima, terjadi chase miss. Karena ini adanya data baru yang masuk, baris chase dikoreksi menangani buffer system yang berisi data baru tidak valid. Dengan demikian, index berhenti untuk membaca dari memori utama ke dalam cache yang kemudian ke register inti. 6. Header diproses. Perangkat lunak protokol dijalankan pada inti yang dianalisis isi header TCP dan IP. Ini kemudian akan termasuk mengakses transport dan control block atau yang disebut TCB yang berisi informasi konteks terkait. Ke TCP, akses TCB mungkin atau mungkin tidak memicu kehilangan cache yang memerlukan akses memori utama. Yang ketujuh, payload ditransfer. Bagian data dari paket ditransfer dari buffer sistem ke buffer aplikasi yang sesuai. Next. Akhir, ada langkah-langkah keluarnya. Yang pertama, transfer paket diminta. Saat aplikasi memiliki blok data untuk bertransfer ke sistem jarak jauh, ini menempatkan data dalam buffer aplikasi dan memberitahu OS dengan beberapa jenis sistem call. Yang kedua, paket dibuat. OS meminta TCP atau IP untuk membuat paket TCP sendiri untuk transmisi. Proses TCP dan IP mengakses TCB dan membuat header sesuai. Itu juga akan membaca data dari buffer aplikasi yang kemudian menempatkan paket yang sudah sesuai atau yang sudah selesai dalam buffer sistem. Perhatikan data yang ditulis di dalam buffer tersebut. Sistem akan ditempatkan ke memori bernama modul DMA. Yang ketiga, operasi keluaran dipanggil. Ini menggunakan sistem driver perangkat untuk memberikan sinyal pada modul DMA. Yang keempat, transfer DMA. Modul DMA membaca deskripsi paket, lalu transfer DMA akan dilakukan ke memori utama atau cache level terakhir ke NIC. Nah, penyelesaian sinyal NIC. Setelah transfer selesai, NIC memberikan sinyal driver pada ke intinya. Lalu keenam, driver membebaskan buffer. Yang ketujuh, akses cache secara langsung. Seperti dapat lihat, jaringan I/O melibatkan sejumlah akses ke cache dan main memori dan pergerakan data antar buffer dan aplikasi sistem penyangga. Silakan, akan dilanjut oleh Saudara Rais. Ya, selanjutnya yaitu adalah direct access cache akses strategis. Penggunaan cache yang lebih efisien, input-output jaringan strategis paling sederhana adalah yang diimplementasikan sebagai prototipe pada sebuah nomor prosesor Intel Xeon pada tahun 2006 dan 2010. Hanya berlaku untuk lalu lintas. Jaringan yang masuk fungsinya yaitu controller mengirimkan petunjuk prefix ke inti segera setelah data tersedia. Sistem memori bertujuan untuk mengambil terlebih dahulu paket data dari sistem buffer untuk fungsi khusus pemrosesan protokol paket dan informasi deskriptor paket. Diakses hanya sekali dalam buffer sistem oleh inti untuk paket yang masuk.
inti membaca data dari buffer dan mengirimkan ke pengirimkan muatan paket ke buffer aplikasi untuk paket keluar. Setelah inti ditempatkan data dalam buffer sistem. Tidak perlu mengakses data itu lagi karena itu sistem input-output tidak hanya dilengkapi dengan kemampuan secara langsung mengakses memori utama, tetapi juga mengakses cache baik untuk input maupun output operasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sabrina. Direct Data Input-Output. Intel Direct Data Input-Output (DDIO) diimplementasikan pada semua rangkaian produk Xeon i5 prosesor. Pengoperasiannya paling baik dijelaskan dengan perbandingan transfer secara berdampingan dengan dan tanpa DDIO. Masukan pertama, kita melihat kasus paket tiba di NIC dari jaringan. Seperti yang bisa dilihat di gambar A, dari gambar 7.17a menunjukkan langkah-langkah untuk operasi DMA. NIC memulai penulisan memori. Lalu NIC membatalkan baris case yang sesuai ke buffer sistem. Selanjutnya, operasi DMA dilakukan menyetorkan paket langsung ke memori utama. Akhirnya, setelah inti yang sesuai menerima sinyal interupsi DMA, inti dapat membaca data paket dari memori melalui tembolok. Sebelum membahas pemrosesan paket yang masuk menggunakan DDIO. Untuk pembahasan berikut ada isu-isu yang berkaitan dengan koherensi cache yang muncul di lingkungan multiprosesor atau multicore. Ada dua teknik untuk menangani pembaruan ke baris cache. Yang pertama, write-through. Semua operasi tulis dilakukan ke memori utama dan juga ke cache, memastikan bahwa memori utama selalu valid. Core cache lainnya modul dapat memantau lalu lintas ke memori utama untuk menjaga konsistensi di dalamnya cache lokal sendiri. Lalu yang kedua ada tulis kembali. Pembaruan hanya dilakukan di cache. Ketika pembaruan terjadi, bit kotor yang terkait dengan garis diatur. Kemudian ketika sudah sebuah blok diganti, itu adalah ditulis kembali ke memori utama jika dan hanya jika bit kotor di-setel. DDIO menggunakan strategi tulis ulang di cache L3. Operasi tulis cache mungkin mengalami cache miss yang ditangani oleh salah satu dari dua strategi. Yang pertama, alokasi tulis. Baris yang diperlukan dimuat ke dalam cache dari memori utama. Kemudian baris dalam cache diperbarui oleh operasi tulis. Skema ini biasanya digunakan dengan metode write back atau tulis kembali. Lalu yang kedua, ada alokasi non-tulis. Blok dimodifikasi langsung di memori utama. Tidak ada perubahan dibuat ke cache. Skema ini biasanya digunakan dengan metode write-through. Dengan pemikiran di atas, kita dapat menjelaskan strategi DDIO untuk masuk transfer yang diprakarsai oleh NIC. Lalu yang ada gambar B, ini dari gambar 7.17b, menunjukkan operasi input DDIO. NIC memulai memori tulis, kemudian NIC membatalkan baris cache yang sesuai dengan buffer sistem dan menyimpan data yang masuk ke dalam cache. Akhirnya setelah inti yang sesuai menerima sinyal interupsi DCA, inti dapat membaca data paket dari cache, lalu outputnya adalah paketnya. Lalu ada gambar C, menunjukkan langkah-langkah untuk operasi DMA, transmisi paket keluar, penanganan protokol TCP/IP yang mengeksekusi pada inti membaca data masuk dari buffer aplikasi dan menuliskannya ke buffer sistem. Akses data ini operasi mengakibatkan cache hilang dan menyebabkan data dibaca dari memori dan masuk ke L3 tembolok. Saat NIC menerima notifikasi untuk memulai operasi pengiriman bunyinya data dari cache L3 akan mengirimkannya. Akses cache oleh NIC menyebabkan data akan dikeluarkan dari cache dan ditulis kembali ke memori utama. Yang terakhir ada gambar D,
menunjukkan langkah-langkah untuk operasi DDIO untuk pengiriman paket misi, penanganan protokol TCP/IP, membuat paket untuk ditransmisikan dan penyimpanannya di ruang yang dialokasikan di cache L3, tetapi tidak di memori utama. Itu operasi baca yang diprakarsai oleh NIC dipenuhi oleh data dari cache tanpa menyebabkan penggusuran ke memori utama. Harus jelas dari perbandingan berdampingan ini bahwa DDIO lebih dari itu efisien daripada DMA untuk paket masuk dan keluar, dan karena itu lebih baik mampu bersaing dengan tingkat lalu lintas paket yang tinggi. Ya, jika Sabrina sudah selesai, itu adalah materi terakhir dari kita. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Udah ya? Udah, Is.